Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tria Nadilah, NIM 2020-1088, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget pada Perkembangan Sosial Anak Usia Golden Age usia 0-5 tahun di Perumahan Grand Permai Palembang dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD. Latar belakang masalah ini mengenai gadget menurut Sanjaya dan Wibowo tahun 2015, gadget merupakan sebuah inovasi dari sebuah teknologi terbaru dengan kemampuan fitur yang lebih praktis dan berguna. Keberadaan gadget saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat berkomunikasi saja, namun juga dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Kalangan yang menggunakan gadget ini merata pada semua usia, tidak hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun sekarang telah menggunakan gadget. Menurut Teresia, seorang dokter spesialis anak, bahwa usia Golden Age merupakan periode emas pada anak yang terjadi pada hari pertama dalam kehidupannya sampai anak berusia 5 tahun. Sedangkan menurut Rumini dan Sundari tahun 2004 dalam buku Perkembangan Anak dan Remaja, pada masa Golden Age seluruh aspek perkembangan kecerdasan, yakni kecerdasan intelektual, emosi, spiritual, mengalami perkembangan yang luar biasa. Di usia ini, seorang anak dapat menjadi peniru yang handal. Mereka akan mempraktikkan apa saja yang mereka lihat. Peran orang tua dalam hal ini sangatlah penting untuk memantau penggunaan gadget pada anak mereka. Namun, terkadang ada beberapa orang tua yang justru memberikan gadget sebagai pengganti mainan pada anak mereka di usia Golden Age. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan anak, terutama perkembangan sosial anak. Padahal, perkembangan sosial yang terjadi pada anak penting untuk diperhatikan, karena apabila seorang anak mengalami gangguan pada perkembangan sosialnya, dikhawatirkan dapat berdampak pada kemandirian anak dalam berpikir. Penggunaan gadget pada usia Golden Age pada anak ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Tidak dapat dipungkiri, saat ini anak lebih sering bermain gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Rumusan masalah pada proposal ini, bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak usia Golden Age usia 0-5 tahun di Perumahan Grand Permai Palembang. Tujuan dan manfaat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak usia Golden Age usia 0-5 tahun di Perumahan Grand Permai Palembang. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk dapat menjadi wawasan baru bagi para pembaca mengenai penggunaan gadget pada usia Golden Age yang dapat berpengaruh pada perkembangan sosial anak serta dapat menjadi referensi bagi para orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak mereka. Kerangka teori yang pertama mengenai penggunaan gadget. Definisi gadget. Gadget merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat mempermudah kehidupan kita sehari-hari untuk berkomunikasi dengan sesama. Selanjutnya ada bentuk penggunaan gadget. Bentuk penggunaan gadget ini pada orang dewasa biasanya digunakan untuk mencari sebuah informasi, chattingan, mencari sebuah referensi, untuk belajar, dan hal lain sebagainya. Sedangkan untuk anak-anak biasanya gadget digunakan untuk bermain, menonton sebuah animasi, dan lain sebagainya. Aplikasi penggunaan gadget ini banyak sekali. Biasanya pada anak-anak aplikasi yang sering digunakan yaitu YouTube. Selanjutnya mengenai perkembangan anak usia Golden Age. Definisi anak usia Golden Age dan perkembangan anak usia Golden Age. Tadi di awal telah disebutkan bahwa anak usia Golden Age merupakan usia emas di mana pada usia ini anak akan mengalami berbagai perkembangan mulai dari perkembangan emosional, kecerdasan, motorik, sensorik, dan hal lain sebagainya. Selanjutnya mengenai ciri-ciri perkembangan anak usia Golden Age. Dan yang terakhir pengaruh penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak usia 0-5 tahun. Pada penelitian ini mengambil beberapa teori pada tahun 2019. Yang pertama dari Febriana tentang penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial.
Yang kedua, Stianingsih pada tahun 2019 mengenai gadget sebagai pisau bermata dua bagi anak. Dan terakhir dari Shivana Lainatus tahun 2019 mengenai dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologis pada anak, terutama pada perkembangan sosial. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini berlokasi di perumahan Grand Permai Palembang, Jalan Sukosari, Kelurahan Talang Kelapa, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, di mana nantinya hasil wawancara dengan informan yang telah dilakukan dapat menjadi sebuah data primer dalam penelitian, sedangkan desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, populasi dan sampel. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah teori, akan tetapi dinamakan social situation atau situasi sosial. Situasi ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, tempat, pelaku, dan aktivitas. Sampel populasi diambil dari perumahan Grand Permai Palembang. Prosedur penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan dialog antara 2 orang atau lebih yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi atau keterangan mengenai berbagai hal yang dipertanyakan. Yang kedua, observasi menurut Kristanto tahun 2018 merupakan suatu proses yang didahului dengan pengamatan dan selanjutnya dilakukan dengan pencatatan yang bersifat sistematis. Dan yang terakhir, teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data dari para informan. Dan biasanya dokumentasi ini berbentuk foto. Sedangkan untuk teknik analisis data, saya menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman, yakni terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data artinya merangkum, karena data yang kita peroleh dari lapangan cukup banyak, maka data tersebut perlu dirangkum, dipilih hal yang penting, serta mencari tema dan polanya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, ataupun hal sejenisnya. Dan yang terakhir, kesimpulan pada penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan berbagai bukti kuat yang mendukung pada saat melakukan pengumpulan data di lapangan. Itulah presentasi mengenai rancangan proposal penelitian saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik serta saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.